Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Bayu Pamungkas. Kali ini saya akan memperkenalkan atau menjelaskan seputar Flutter Mobile Application. Oke, pertama-tama kita akan membahas kapan sih Flutter itu lahir. Gitu. Flutter diresmikan pada ajang Cloud Development Summit pada tahun 2015. Pada saat itu, Google memperkenalkan Flutter sebagai Sky dan berjalan pada sistem operasi Android dengan tujuan untuk mampu merender grafis secara konsisten pada 120 fps atau 120 frame per second. Nah, Flutter ini sendiri juga berjalan menggunakan suatu bahasa yang dikenalkan oleh Google juga, yaitu bahasa Dart. Nah, untuk selanjutnya, apa itu Flutter? Nah, di sini dapat kita lihat bahwa Flutter itu bisa kita sebut sebagai SDK atau Software Development Kit. Nah, buat apa sih gunanya SDK itu? Gunanya adalah sewaktu kita coding, kode-kode yang kita buat akan dikompil ke masing-masing platform, entah itu Android atau iOS, maupun dari website maupun desktop gitu. Seperti yang dapat kita lihat pada perkataan tersebut, yang saya kutip dari docs.flutter.dev. Nah, inti dari mekanisme layout Flutter adalah widget. Di dalam Flutter, hampir semua tampilan yang terdapat pada Flutter itu bisa kita sebut sebagai widget. Nah, seperti ini contohnya. Ini yang merupakan salah satu tampilan dari Instagram. Nah, di sini di sisi kanan. Nah, untuk pertama itu, sebagai dasar kita punya kontainer. Ini juga widget. Lalu kita punya widget bar dan widget navigation. Semua komponen seperti button, text, icon, dan lain sebagainya yang membentuk sebuah tampilan atau kerangka aplikasi pada Flutter itu dapat kita sebut sebagai widget. Nah, selanjutnya itu ada kelebihan. Nah, di sini ada kelebihan yang pertama adalah hot reload. Nah, apa itu hot reload? Hot reload adalah sebuah sistem di mana kita dapat memastikan codingan yang kita buat di dalam sebuah emulator. Nah, di sini dapat kita lihat di gambar begitu. Saat kita coding, seketika akan berubah langsung di dalam emulator Android tersebut di samping kanan itu. Nah, kita akan melihat perubahan secara langsung begitu. Nah, selanjutnya satu kode blok bisa kita gunakan untuk berbagai platform seperti Android, iOS, Linux, maupun macOS. Dengan adanya fitur tersebut, kita tidak perlu khawatir dalam mengembangkan UI UX aplikasi di berbagai OS. Kan pada development konvensional kan kita biasa menggunakan pada Android itu menggunakan Java atau Kotlin gitu, dan Swift untuk iOS ataupun PHP pada website. Tetapi untuk Flutter itu sendiri kita hanya membutuhkan satu bahasa yaitu Flutter. Kita bisa membuat di Android, iOS maupun di desktop itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari Flutter. Yang pertama adalah ukuran file yang cukup besar. Nah, seperti dapat kita lihat yang ada pada gambar di atas. Di sini kita bisa lihat hanya codingan yang memunculkan hello world saja di sini akan menghasilkan file sebesar 2-3 MB. Nah, apabila kita akan membuat suatu aplikasi yang kompleks begitu, entah berapa ukuran keluaran yang akan dihasilkan. Sedangkan Hello World saja membutuhkan 2-3 MB, apalagi file yang kompleks gitu. Yang selanjutnya ada community support. Nah, di sini kan Flutter itu sendiri bisa dibilang itu sebuah bahasa yang baru gitu, sehingga dukungan komunitasnya masih belum terlalu besar, sehingga ketika kita mengalami beberapa masalah, mungkin kita kesusahan begitu untuk mencarikan solusi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strummed that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the